yang lalu, yaitu untuk pengetahuan, memahami pengetahuan tentang jenis karakter dan teknik pengolahan kerajinan dari bahan limbah lunak. Untuk keterampilan kompetensi dasarnya yaitu memahami pengetahuan tentang prinsip perancangan, pembuatan dan penyajian produk kerajinan dari bahan berbasis minyak campuran yang kreatif dan inovatif. Apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada KD ini, pada kompetensi dasar tersebut? Yaitu untuk pengetahuan adalah memahami tentang pengertian, jenis, karakter, dan teknik pengolahan kerajinan dari bahan limbah lunak. Untuk keterampilannya, diharapkan kalian memahami teknik pengolahan, prinsip perancangan, prosedur pembuatan dan penyajian atau kemasan bahan limbah lunak berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Nah, di sini kita masuk ke penggolongan hasil limbah lunak organik yang dapat dijadikan bahan baku produk kerajinan dilihat dari kondisi wilayahnya. Maksudnya di sini contoh di daerah pesisir yang dominan bahan limbah di sana terdapat banyak bahan limbah, yaitu contohnya adalah sabut kelapa. Itu di daerah pesisir, itu maksudnya ya anak-anak ya. Misalnya di pegunungan, bahan limbah apa yang biasanya di sana banyak? Yaitu ada di sini dicantumkan kulit jagung. Itu contohnya ya, kulit bawang. Kemudian di daerah pertanian, bahan limbahnya apa yang biasanya di sana banyak? Yaitu ada kulit jagung, ada batang daun singkong, yaitu salah satu contohnya semua, ada dan kelapa pisang. Di sini juga banyak ya anak-anak ya, kelapa pisang, kulit jagung, itu semuanya adalah bahan limbah lunak, bisa dibuat untuk benda kerajinan atau produk kerajinan. Kemudian di daerah perkotaan biasanya kita banyak menemukan yaitu limbah organik anorganik ya. Di perkotaan biasanya banyak limbah anorganik. Ya mungkin kalian bisa membedakan antara limbah organik dan anorganik ya. Kalau organik kan artinya yang alam, sedangkan anorganik itu yang artinya sudah buatan. Udah ya? Kalian sudah paham itu tadi penggolongan tentang bahan baku produk kerajinan dilihat dari kondisi wilayahnya. Nah, di sini kita kan termasuk Samarinda, kota Samarinda ya, termasuk perkotaan, tetapi di sini banyak juga organik, limbah organik. Contohnya apa ya? Kulit jagung itu banyak di pasar tradisional. Pelepah pisang banyak ya. Kalau yang anorganiknya ya mungkin kain perca ya, banyak di sini. Ya itu tadi ya, kalau kita mau melihat dari bahan baku kerajinan. Kemudian ini proses pengolahan bahan limbah lunak secara umum sederhana. Maksudnya di sini kalau kita mau membuat benda kerajinan atau produk kerajinan dari limbah, yang pertama kita harus lakukan dulu, proses yang kita lakukan itu adalah pemilihan limbah tersebut. Yang pertama pemilihan bahan limbah lunak. Sebelum didaur ulang, bahan limbah organik harus diseleksi terlebih dahulu untuk menentukan bahan yang masih dapat dipergunakan dan yang sudah seharusnya dibuang. Misalnya kalian mau menggunakan bahan limbah dari kulit jagung, tentu kalian pilih dulu yang mana kulit jagung yang bisa dipakai, yang mana bisa dibuang. Jadi tidak langsung hanya diambil, dikumpul-kumpul begitu saja. Ya itu maksudnya memilih bahan limbah lunak. Kemudian kita melakukan pembersihan. Ya tentu kan setelah diseleksi, dipilih-pilih yang mana bisa digunakan, ya dibersihkan dulu. Kan mau dibuat produk kerajinan kan? Nah itu maksudnya limbah lunak yang sudah terseleksi harus dibersihkan dahulu dari sisa-sisa bahan yang telah dimanfaatkan sebelumnya.
Nah, seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya, setelah diseleksi, pertama tadi dipilih, diseleksi, baru karena biasanya kan itu limbah, namanya limbah ya, hasilnya hasil buangan ya. Kita melakukan pengeringan, mungkin ada yang basah dikeringkan, seperti itu ya. Nah, di sini Ibu cantumkan pengeringan. Bahan limbah lunak yang sifatnya basah harus diolah dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari langsung, bertujuan agar kadar air dapat hilang dan bahan limbah dapat diolah dengan sempurna. Yang keempat, nah setelah kita melakukan pengeringan, tentu pewarnaan bahan limbah. Jadi sebelum dibuat kerajinan itu diolah, kita warnai dulu. Nah, jika dalam desain diperlukan bahan limbah yang diberi warna, maka bahan limbah perlu diwarnai terlebih dahulu sebelum diproses sebagai produk kerajinan. Itu ya. Jadi misalnya kalian menggunakan tadi apa Ibu contohkan ya, kulit jagung ya, mau diwarnai ya tentu diwarnai dulu baru kita olah jadi produk kerajinan, mungkin perlu digunting dan sebagainya ya. Kemudian apalagi yang berikutnya, yaitu pengeringan. Nah, setelah kita warnai kan tentu ditunggu supaya bisa kering dulu, pengeringan setelah pewarnaan. Ini poin kelima ya. Itu setelah diberi warna, bahan limbah lunak harus dikeringkan kembali dengan sinar matahari langsung agar warna pada bahan baku dapat kering sempurna, tidak mudah luntur. Kemudian selanjutnya yaitu penghalusan bahan agar siap dipakai. Bahan limbah lunak yang sudah kering dapat di finishing agar mudah diproses. Proses finishing dapat dilakukan berbagai macam cara. Disetrika, ya kalau misalnya yang bisa disetrika ya mungkin itu tadi kulit jagung ya. Nah, kalian bisa melihat aja bahan apa yang kalian gunakan. Kalau memang perlu disetrika, ya disetrika. Itu salah satu cara untuk menghaluskan bahan tersebut untuk dibuat menjadi produk kerajinan. Ada dengan cara digerinda, ada dengan cara diamplas. Itu ya, itu tadi proses. Artinya kalau kita mau membuat benda kerajinan menggunakan bahan limbah lunak tadi. Ya. Baru nanti setelah itu kita lakukan ya baru kita olah. Itu ya, paham ya anak-anak ya? Ada 6 tadi itu prosesnya. Kemudian nih, nah setelah sudah siap bahannya, sudah siap semuanya tadi ya. Kemudian ini judulnya lagi, perancangan merupakan sebuah awalan ketika membuat suatu kerajinan. Dalam membuat kerajinan diperlukan perancangan yang kreatif agar produk kerajinan bisa memiliki nilai estetika dan fungsi-fungsi untuk pemenuhan suatu produk tersebut. Nah, maksudnya di sini setelah tadi bahan-bahan yang mau dibuat itu sudah siap, kita sudah tentunya kita sudah memiliki pemikiran apa yang mau dibuat, ya kan? Nah, kita pikirkan dulu, ini syarat-syaratnya. Adapun syarat-syarat perancangan benda kerajinan sebagai berikut. Kita memikirkan kegunaannya apa, yang mau dibuat itu apa gunanya. Ya, jangan asal buat saja. Misalnya kalian mau bikin bunga, ya itu artinya sebagai hiasan, ya kan? Kalian mau buat keset, sebagai lap kaki ya, keset. Nah, tentu kalian menyesuaikan, melihat yang cocok dengan ini. Kenyamanan. Jadi yang kedua adalah syarat yang kedua dalam perancangan membuat benda kerajinan, yaitu yang kedua kenyamanan. Misalnya mau bikin keset, ya tentu kalian cari kain perca, jangan yang kainnya yang berukat misalnya gitu ya. Carilah yang misalnya kaos yang mudah menyerap. Kalau berukat kan bisa gatal-gatal. Nah, kita sesuaikan dengan itu yang dimaksud dengan syarat-syarat perancangan. Prinsipnya dalam membuat benda kerajinan itu. Yang pertama kegunaannya, kedua kenyamanannya, yang ketiga keluasannya, keempat keamanan, 5 keindahannya. Nah, di sini pembahasannya kegunaan itu apa maksudnya? Benda kerajinan
harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contoh, mangkuk untuk wadah sayur. Ini salah satu contoh ya anak-anak ya. Nah, nanti kalian kan bisa baca bukunya juga. Kemudian yang kedua, mengenai kenyamanan. Pada benda kerajinan syaratnya harus menyenangkan dan juga memberi kenyamanan bagi pemakainya. Nah, contohnya cangkir dan panci didesain memiliki pegangan agar pengguna tidak merasakan panas secara langsung. Nah, kemudian apalagi yang ketiga, yaitu keluasan. Maksudnya apa? Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contoh, sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Yang keempat, keamanan. Benda kerajinan tidak membahayakan pemakainya. Contohnya, piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarna yang dipakai agar tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan. Yang kelima adalah keindahan. Benda kerajinan syaratnya harus bisa mempunyai daya tarik yang lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Itu maksudnya keindahannya. Contohnya, keindahan dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu bentuk hiasan atau ornamen dan bahan bakunya. Nah, ini anak-anak, salah satu kerajinan dari limbah kertas. Kerajinan limbah kertas ini termasuk kerajinan bahan organik. Mengapa? Kertas pertama, dari beberapa referensi itu menyebutkan bahwa kertas itu adalah merupakan bagian dari bahan limbah organik karena bahannya memang dari daun-daunan. Kemudian kita melihat sifat dari kertas tersebut. Itu sifatnya bagaimana? Sifatnya cepat terurai dalam tanah, cepat hancur. Kemudian dia memiliki daya serap yang sangat singkat. Ya, itu makanya termasuk limbah lunak organik itu kertas. Ya. Nah, di sini teknik kerajinan artinya membuat produk kerajinan dengan menggunakan limbah kertas itu, teknik yang kita gunakan ada teknik anyaman, dianyam, ada teknik disobek-sobek, ada dilipat, ada dikulung, ada dibubur, dan ada diremas. Itu teknik, salah satu itu tekniknya ya. Banyak lagi mungkin teknik-teknik yang lain kalau kita membuat. Ini hanya salah satu contoh limbah kerajinan, limbah organik produk kerajinan dari kertas. Nah, anak-anak, Ibu tayangkan satu video yaitu tentang proses produk kerajinan. Nah, kalian simak ya, kalian amati baik-baik karena nanti di situ Ibu buatkan tugas, jawabannya ada dalam video tersebut. Paham ya? Nah, nanti Ibu Ibu tayangkan di sini. Setelah itu baru Ibu nanti kirimkan ke Google Suite ya. Jadi sekarang kita nggak pakai lagi Google Classroom ya Pak ya? Masih. Tapi kita fokus ke Suite saja. Akunnya Suite, gitu. Yang lama? Yang lama yang dihapus. Dihapus. Yang lama. Jadi kita pakai Google Classroom yang baru ya Pak ya? Iya. Itu ya anak-anak ya. Ada kan yang baru ya? Nah, itu yang kalian di situ nanti kalian mengupload tugas-tugasnya. Jadi Ibu Ibu tayangkan videonya ya. Kalian simak, kalian amati karena untuk jawaban tugas yang Ibu berikan nanti ada dalam video tersebut. Saya teruskan aja Pak ya. Ini tugasnya nanti Ibu kirim ke
Google Classroom ya. Langsung aja. Ini Pak. Selamat menikmati anak-anak. Ini Pak. Ini ya. Ada suaranya. Kan ada suaranya. Ada lagu baru. Suara kita nggak keluar. Nah, ini salah satu alat yang digunakan yaitu spidol untuk lingkarannya ya. Dari tadi gulungan kertas ini. Yang sudah selesai adalah apa, diperhatikan ya. Kemudian bahan yang lainnya sebagai penunjang untuk membuat produk tersebut. Kemudian menggunakan apa perbedaannya menggunakan alat ini dengan menggunakan tadi alat yang pakai spidol. Yang bisa mengamati semuanya di situ ya. Nanti kalian bisa menjelaskan perbedaan alat yang digunakan itu dengan menggunakan pinset ya. Ikutan. Yang bisa melihat hasil yang membedakan alat tersebut. Tadi teknik menyampung ya. Dari kertas. Tadi saya menjelaskan kertas adalah salah satu limbah itu tadi ya, yang bisa melihat perbedaannya tadi menggunakan pinset tadi dengan spidol ya, spidol kecil tadi itu. Kemudian ini alat tadi yang digunakan apa gunanya? Kalian bisa memperhatikan termasuk semua alat. Bedakan antara alat dengan bahannya. Alat itu adalah yang digunakan pada dan sifatnya itu bisa digunakan berulang-ulang. Itu alat. Dan tadi itu sebelum tadi itu menggunakan apa?
tembak lem ya, lem tembak. Salah satu kita mengetahui sifat dari batu adalah salah satu supaya kertas itu tahan kalau dibuat menjadi kerajinan ya. Nanti kalau sudah itu bisa dikultur jadi supaya tahan. Kita mengetahui sifatnya kertas itu waktu masak. Sudah ini. Membuat dalam hidup tersebut. Jangan membiasakan mengcopy pekerjaan temannya ya. Kalau ibu mengoreksi itu kadang ada sama persis dengan jawabannya. Ini salah satu juga alat yang digunakan ukur lingkaran. Kalian berusaha sendiri mencari jawaban daripada membiasakan mengalin tugas orang lain. Nanti jadi kebiasaan, tidak berusaha ya. Nanti lama-lama jadi seperti itu, tidak bisa seperti ini. Jadi ya. Anak-anak diperhatikan ya. Nanti ibu kirim itu ke Google Classroom. Nih videonya dan masukannya ya. Uploadkan. Bu, mana kun? Hah? Paling bawah. Pak nggak boleh ya? Gini Pak ya. Nah, ini terus sampai di sini dulu ya. Ini sudah mulai kelihatan apa yang dibuat. Ini adalah juga termasuk bahannya, tambahannya supaya lebih menarik. Ini termasuk salah satu syarat perancangan. Kalian perhatikan syarat perancangan itu adalah termasuk salah satu keindahan. Kemudian syarat perancangan itu kegunaannya apa ya, kalian bisa melihat nanti
bisa menjelaskan syarat. Nggak kedengaran suara saya. Oh iya kan? Nah seperti ini ya, kelihatan sudah hasilnya. Nah kalian bisa melihat hasil dari produk kerajinan tersebut, apakah memenuhi syarat perancangan semuanya. Nah kalian nanti akan menjelaskan pada nanti di soal yang ibu berikan ya. Jadi nanti kalian bisa setel kembali, buka kembali videonya setelah ibu kirimkan ke Google Classroom. Nah ini anak-anak ibu ingatkan tugas yang kemarin ibu berikan tugas 1 itu masih ada yang belum mengumpul, tolong tetap diselesaikan ya. Dan juga itu ibu ada kesalahan, ibu lupa mengupload soalnya, hanya ibu tulis aja ada tugas tapi ibu tidak mengupload soalnya pada Google Classroom yang baru. Itu mungkin karena ibu lupa karena adanya peralihan dari Classroom yang lama ke Classroom yang sekarang kita pakai ini di semester 2 ini. Jadi ibu minta maaf ya, baru kemarin ibu lihat setelah ibu membaca loh, ada beberapa siswa yang bertanya mana soalnya ibu. Oh ya ibu yang salah. Nah kemudian ada juga yang mengumpulkan tugas itu sudah bentuk praktek, padahal itu sebenarnya belum ibu berikan ya, tapi ibu tetap menerima tugas tersebut. Ibu tetap menerima. Jadi jangan dulu dibuat seperti itu ya, nanti pertemuan berikutnya baru ibu berikan tugas untuk praktek. Jadi tugas yang kedua ini ya adalah kalian nanti mengklik file di Google Classroom, jawabannya ada semua pada dalam video tersebut. Anak-anak, mungkin dari ibu materi untuk hari ini hanya itu saja ya. Kemudian pesan ibu tetap semangat belajar ya, jangan begitu ada tugas jangan disimpan-simpan ya. Nanti supaya kalian tidak kewalahan mengerjakan tugas-tugas tersebut, karena tidak hanya satu mata pelajaran saja Bapak Ibu guru memberikan tugas ya, satu mata pelajaran itu ada beberapa tugas, anak ulangan harian. Jadi tetap kalian semangat belajar seperti belajar kalau kita offline ya, kalau kita tetap muka gitu ya anak-anak ya. Jadi jangan jangan terlalu santai gitu ya anak-anak ya. Ya biasa aja, karena itu bisa Bapak Ibu guru juga bisa menilai, walaupun kita secara tidak pernah kita tatap muka, tapi dari hasil dari tugas-tugas yang kamu kerjakan itu, yang kalian diberikan itu kalian kerjakan tepat waktu, itu semua menjadi penilaian, bisa dijadikan sebagai pertimbangan untuk memberikan nilai kepada kalian ya. Jadi ibu pesankan seperti tadi. Nah tetap semangat ya anak-anak ya, tetap jaga kesehatan, ingat protokol kesehatan ya, 3M, kalau tidak perlu nggak usah keluar ya, menggunakan masker dan menjaga jarak. Mungkin dari ibu hanya sampai di sini saja, semoga ada manfaatnya apa yang ibu sampaikan. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya Pak? Sudah. Mikrofonnya